Hari ini, perjalanan saya berhenti di sebuah titik sejarah yang luas dan lapang, yaitu Candi Muaro Jambi, di pinggir sungai Batanghari. Ini adalah salah satu kawasan percandian terluas di Asia Tenggara, membentang hampir 4.000 hektar. Dahulu, tempat ini bukan hanya bangunan bata, tapi pusat aktivitas ilmu dan peradaban dunia. Saat pertama kali menatap susunan bata tua di depan saya tidak melihat tempat ibadah untuk saya. Saya melihat jejak manusia, jejak yang berabad-abad bekerja, berpikir, dan membangun. Sebagai seorang Muslim, saya datang ke sini bukan untuk percaya pada apa yang mereka yakin dulu, tapi untuk menghargai sejarah yang hampir ditinggalkan. Kemudian perjalananku dimulai di sebuah lorong bambu yang memanjang teduh. Cahaya pagi masuk di sela batang-batangnya, membuat langkah terasa pelan dan lebih tenang. Di tempat sederhana seperti ini, aku merasa bahwa setiap peradaban meninggalkan jejak. Bambu yang tumbuh di sini menjadi saksi bahwa alam menyimpan cerita, meski manusia berubah dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian aku pun berhenti di tepi danau yang tenang. Airnya memantulkan langit, pohon, dan angin pagi. Di sini aku mulai hari dengan sarapan sederhana, ditemani suara alam tanpa keramaian. Momen kecil seperti ini mengingatkanku bahwa setiap perjalanan selalu punya jeda, dan jeda itu sering jadi ruang untuk bersyukur. Sebagai seorang Muslim, aku melihat perjalanan ini juga sebagai kesempatan untuk mengenal bumi ciptaan Allah, termasuk warisan budaya yang berada di atasnya. Tidak jauh dari tempat dudukku, aku pun melihat ikan-ikan kecil berenang di danau. Aku berhenti sebentar, memperhatikan mereka bergerak tenang di atas air yang jernih. Kemudian, aku pun memahami ada pelajaran sederhana dari situ, yaitu hidup itu kadang bergerak pelan, kadang cepat, tapi selalu punya arah. Sama seperti sejarah, kadang masih terlihat, kadang tertimbun tanah, namun akan tetap ada. Aku pun melanjutkan langkah menyelusuri tepi danau. Melihat deretan pohon pinang yang tinggi dan ramping, pinang-pinang itu berdiri di tepi air, menciptakan pemandangan yang jarang terlihat di tempat lain, seperti lukisan alam yang menyatukan air, pepohonan, dan langit. Susah rasanya tidak berhenti, karena alam di sini seperti sengaja dibuat untuk menenangkan hati. Melanjutkan perjalanan, tidak jauh dari situ, saya pun bertemu ibu-ibu lokal yang berjualan di bawah pepohonan bambu. Tempat itu pun sering disebut dengan Pasar Paduka, yang dimana suasananya sangat alami, meja kayu yang sederhana, senyuman yang ramah, dan cerita pendek tentang keseharian mereka. Di tempat seperti ini terasa bahwa sejarah bukan hanya bangunan, tapi juga orang yang tinggal di sekitarnya hari ini. Perjalanan saya pun berlanjut menggunakan sepeda listrik. Ini cara terbaik menikmati kawasan yang begitu luas, tanpa harus terburu-buru. Yang bikin saya kagum melihat jalannya yang rata, teduh, dan setiap sudut punya pemandangan yang berbeda. Dengan berjalan pelan, saya pun bisa melihat bahwasanya kawasan ini tidak hanya tentang candi, tapi juga tentang jalan air, vegetasi lama, dan jejak aktivitas manusia. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, saya pun sampai di sebuah percandian yang begitu menarik untuk saya kunjungi, yang dimana bangunan candi ini di bagian atasnya tumbuh pohon dan vegetasi liar. Akar tumbuhan itu menyatu dengan batu bata merah yang sudah ratusan tahun berdiri. Pemandangan ini seperti menunjukkan hubungan panjang antara sejarah dan alam. Ketika manusia sudah berganti generasi, alam tetap merangkul peninggalan yang ada. Ketika saya melihat momen ini, saya pun tidak lupa untuk mengabadikannya, dengan harapan perjalanan saya kali ini tidak hanya bisa untuk saya nikmati sendiri, tapi juga bisa memperlihatkan kepada kita semua. Perjalanan pun berlanjut menuju sebuah jembatan kayu dan besi yang melintasi jalur air di kawasan ini.
Dengan bersepeda listrik, saya pun melihat ke kanan dan ke arah kiri. Danau, pohon, dan suasana yang sangat tenang. Tempat ini terasa seperti titik penghubung antara masa lalu yang jauh dan langkah kecil di hari ini. Kemudian sampailah saya di tujuan utama saya hari ini, yaitu sebuah dermaga di tengah kawasan. Di sini aku berhenti lebih lama, melihat air yang tenang, pepohonan yang jauh, dan ponton sederhana menjadi ruang untuk memandang sekitar. Di tempat seperti ini terasa jelas bahwa sejarah tidak selalu harus berbentuk cerita panjang. Kadang cukup untuk duduk diam, merasakan suasana, dan membiarkan pikiran mengalir. Sebagai seorang muslim, tempat seperti ini mengingatkanku pada kesederhanaan rasa syukur ketika alam mengajarkan ketenangan tanpa kata. Dalam perjalanan kembali, aku melihat sebuah rumah pemandu di tepi jalur. Bangunannya sederhana, dikelilingi bambu dan pepohonan yang rindang. Rumah ini terasa seperti titik informasi, tempat orang datang bertanya tentang sejarah, rute, atau cerita yang tidak tertulis di papan penjelasan. Tidak jauh dari rumah pemandu, berdiri Candi Kedaton, yang dikenal sebagai candi terbesar di kawasan Candi Muara Jambi. Batu bata merah yang tersusun menunjukkan kemegahan masa lalu, meskipun bentuk aslinya mungkin sudah berubah seiringnya waktu. Di sini terasa bahwa peradaban pernah tumbuh besar di tanah ini. Ada ilmu, ada aktivitas, dan ada pemikiran. Saya melihatnya di hari ini bukan untuk meniru keyakinan mereka di masa lalu, tetapi untuk menghargai perjalanan sejarah manusia yang pernah terjadi di tanah yang sama. Jadi Candi Muara Jambi ini ternyata jauh lebih indah daripada apa yang kita sangka, dan juga jauh lebih besar dari apa yang kita duga. Perjalanan ini mengajarkan bahwa alam dan sejarah bisa hidup berdampingan. Sebagai seorang muslim, aku melihatnya sebagai cara untuk memahami dunia yang Allah ciptakan. Ada masa lalu untuk dipelajari, dan ada hari ini untuk disyukuri. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti perjalanan ini. Semoga kita bisa bertemu di petualangan berikutnya. Bersama saya Wendy Alam, kita jelajahi kota Jambi yang tersembunyi.